Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam akreditasi. Halo sahabat akreditasi lovers. Nah, kali ini ketemu lagi di channel Si Abang Akreditasi. Nah, di video aku yang kedua ini, aku akan menjelaskan dokumen akreditasi FKTV Puskesmas versi 5 bab. Nah, seperti apa itu? Ikuti terus video ini dan ingat jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, bisa kita lihat di dalam akreditasi Puskesmas ada hasil ataupun penilaian yang nantinya akan diberikan kepada puskesmas yang mengikuti akreditasi ataupun reakreditasi. Bisa kita lihat hasil penilaiannya bisa mendapatkan dasar, madya, utama, dan paripurna. Nah, bagaimana sih sistem akreditasi di tahun 2022 ini atau di versi 5 bab ini? Di sini akan kita kupas satu persatu melalui dokumen akreditasi. Nah, baik, akan kita mulai. Dalam akreditasi Puskesmas versi 5 bab, kita akan memperkenalkan sistem penilaian yang akan digunakan dalam akreditasi Puskesmas tahun 2022 ini. Nah, kita akan mengenal R, D, O, W, dan S. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan RDOWS? Mari kita sama-sama belajar dalam mempersiapkan akreditasi puskesmas kita semua. Baik, kita akan masuk. Yang pertama adalah R. R itu adalah regulasi, yang mana pengertiannya adalah dokumen pengaturan yang disusun berupa kebijakan dan prosedur pedoman. Sedangkan D adalah dokumen, yang mana artinya bukti proses kegiatan dapat berupa rekam medis, notulen, dan bukti lainnya. Kita lanjut, O ataupun observasi. Di sini pengertian observasi adalah bukti telusur terhadap penglihatan yang dilakukan oleh surveyor di puskesmas masing-masing. Ada W, yaitu wawancara. Wawancara di sini adalah kegiatan tanya jawab antara surveyor dengan karyawan puskesmas, pasien, lintas sektor, baik itu kepala camat, kepala desa, kepala kapolsek, ataupun para kader dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah S, simulasi. Simulasi adalah kegiatan peragaan yang diminta oleh surveyor. Nah, di sini bisa berupa tindakan medis ataupun bagaimana sistem pendaftaran di puskesmas kita semua. Nah, baik, akan aku perjelaskan secara singkat
apa sih yang dimaksud dengan RDOWS dan apa-apa saja yang harus kita siapkan ataupun yang kita berikan kepada surveyor ketika akreditasi nanti. Kita mulai dari R, yaitu regulasi. Di sini surveyor akan meminta regulasi berupa kebijakan atau SK, kemudian ada prosedur, ada SOP dan pedoman. Nah, di sini saya berikan contoh berupa SK, baik itu SK pendaftaran, hak dan kewajiban pasien, maupun general consent. Nah, kemudian untuk prosedurnya itu seperti SOP, baik itu SOP pendaftaran, SOP general consent, hak dan kewajiban pasien, dan lain sebagainya. Nah, kemudian prosedur bisa berupa pedoman, baik itu pedoman eksternal maupun internal. Baik sahabat akreditasi, kita lanjut dengan D, yaitu dokumen. Nah, bisa kita lihat yang harus kita berikan ataupun lampirkan di dokumen ini seperti notulen, rekam medis, daftar tilik, bukti monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini seperti contoh yang telah saya berikan, ada berupa notulen. Ya, nanti sahabat akreditasi bisa menyesuaikan notulen yang dibutuhkan di puskesmasnya masing-masing. Kemudian ada bukti pencatatan rekam medis, rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas kita. Kemudian dokumennya disusul dengan daftar tilik dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puskesmas pastinya. Kemudian dimonitoring, dievaluasi, dan bagaimana sih rencana tindak lanjut dari evaluasi monitoring yang telah kita lakukan. Kemudian ada O, observasi. Nah, di sini surveyor akan mengobservasi, dapat kita contohkan seperti gambar yang saya berikan. Di sini adalah loket pendaftaran. Nah, jadi di sini surveyor akan mengobservasi bagaimana sih ketersediaan di loket pendaftaran, berupa apakah ada syarat pendaftaran, baik berupa banner, leaflet, dan sebagainya. Nah, jadi untuk para sahabat akreditasi, terkhususnya untuk di loket pendaftaran, ayo masih ada kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat yang harus kita lampirkan ataupun yang harus kita berikan di masing-masing ruang pelayanan puskesmas kita. Nah, kemudian ada W, wawancara. Di sini surveyor akan melakukan wawancara ya secara langsung. Dari gambar yang saya berikan di sini hanya sekedar sampel ya sahabatku. Bisa dilakukan wawancara itu kepada karyawan puskesmas, kemudian lintas sektor, baik itu camat, kapolsek, kades, dan lain-lain yang berhubungan ataupun yang dalam naungan kerja puskesmas tempat kita bekerja. Dan yang terakhir adalah S, simulasi. Pada poin simulasi ini, surveyor akan meminta kepada petugas, tetapi tidak hanya kepada dokter, bisa kepada bidan ataupun perawat. Nah, seperti contoh, bagaimana sih penanganan pasien gawat darurat di puskesmas kita? Nah, mungkin jika dokter yang melakukan mungkin sudah secara profesional, tidak menutup kemungkinan di sini surveyor bisa meminta kepada perawat ataupun bidan untuk melakukan simulasi berupa penanganan pasien gadar ataupun bagaimana sih cara melakukan vital sign kepada pasien yang baik dan benar. Nah, ataupun penempatan gelang triase pada saat
pasien gawat darurat. Nah, jadi itulah gambaran dari RDOWS yang harus kita persiapkan dalam ajang akreditasi dan reakreditasi Puskesmas tahun 2022 versi 5 bab ini. Nah, baik, itulah penjelasan singkat untuk dokumen akreditasi Puskesmas versi 5 bab. Sekali lagi, saya terapkan kepada sahabat akreditasi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus kita sajikan kepada surveyor ketika akreditasi. Ingat, ada beberapa penilaian yang harus kita perhatikan. Panduan kita adalah dokumen akreditasi yang telah disesuaikan. Sampai di sini penjelasan tentang dokumen akreditasi RDOWS, pengenalan RDOWS. Semoga dapat membantu sahabat-sahabat akreditasi di Puskesmas yang sedang menuju persiapan kedatangan para surveyor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam akreditasi.